Hari ini masalahnya adalah ini ya, permasalahan kita adalah tabelnya yang bentuknya unik, aneh gitu ya. Tapi tetap itu pakai fungsi baca tabel. Tetap. Nah, sebelum masuk ke sini saya ingatkan lagi bahwasanya sebelumnya kita dihadapkan dengan tabel yang sederhana bentuknya. Tabel yang sederhana bentuknya. Tabel yang sederhana bentuknya. Sama bentuknya. Anda lihat yang ini. Dengan tabel ini di saat kita mau ngambil gaji dan ngambil tunjangan, maka kuncinya adalah golongan. Udah. Ada faktor lain? Tidak ada. Cuma satu aja acuan kita untuk menentukan gaji sama tunjangan, yaitu golongan. Contoh, Parto. Parto gajinya berapa? Parto gajinya 1.500.000 rupiah. Lo kok tahu? Iya, Parto lah golongannya 1. Cukup, cuman itu tok yang jadi acuan untuk menentukan berapakah gaji seorang Parto. Contoh kedua, si Toha. Toha itu berapa gaji pokoknya? Toha itu gaji pokoknya adalah 1.500.000 rupiah. Loh kok bisa? Loh, Toha kan masa kerjanya baru 1 tahun. Untuk masa kerja 1 tahun masuk area yang sini. Jadi untuk contoh kedua ini, apabila ingin mengambil nilai gaji dan tunjangan, ditentukan oleh berapa masa kerjanya. 1 tok kuncinya. 1 kuncinya. Ini golongan, yang ini masa kerja. Cuman 1 kuncinya. Baik berdiri maupun tidur. Oke. Yang ini kuncinya bentuknya berdiri gini. Bentuknya berdiri. Yang ini sama. Untuk ngambil nama barang sama harga, kuncinya mek 1. Apa kuncinya? Kode. Tapi bentuknya tidur. Bagaimana dengan contoh yang sekarang? Tabelnya seperti ini. Joko. Joko. Jangan Joko. Kalau Joko, ini nama lain aja. Tuti. Metu Saiti. Tuti. Tuti golongannya itu apa? Tidak bisa hanya sekedar dia SMP. SMP ya Tuti pendidikannya. Iya. Golongannya apa? Tidak bisa. Untuk menentukan golongan dari karyawan atau pegawai, kita harus melihat dari 2 acuan, yaitu pendidikan dan masa kerja. Ini dilihat ada 2 kunci di sini. Jadi kalau Tuti itu SMP, golongannya berapa? Belum bisa kita ketahui. Kita harus melirik juga kepada Tuti SMP ya? Iya. Lah terus masa kerja berapa lama? 5 tahun. Kalau gitu SMP 5 tahun. Tuti golongannya 2C. Gitu. Dengan melihat 2 aspek atau 2 acuan atau 2 kunci, kita baru bisa mengetahui apakah golongan yang tepat untuk pegawai tersebut. Jadi contoh pada fungsi baca tabel kali ini adalah tabelnya menggunakan 2 kunci. Nah itu loh ya, tabelnya menggunakan 2 kunci. Saya tunjukkan lagi sepintas bahwasanya sebelumnya tabel menggunakan 1 kunci yaitu golongan. Tabel menggunakan 1 kunci yaitu masa kerja. Tabel menggunakan 1 kunci yaitu kode. Nek kuncinya seperti ini maka itu VLOOKUP ngerjakannya. Ini juga VLOOKUP seperti ini. Kalau kuncinya begini maka pakai HLOOKUP ngerjakannya. Lalu bagaimana dengan yang ini? Kuncinya ada 2. Yang dipakai yang mana? Yang jelas apabila yang dipakai yang ini masa kerja maka saya pakai VLOOKUP. Tapi kalau yang dipakai yang ini pendidikan maka saya pakai HLOOKUP. Terus pilih yang mana? Terserah, mau pakai VLOOKUP boleh, HLOOKUP boleh. Yang jelas tidak ada gabungan VLOOKUP diserempet HLOOKUP. Tidak boleh, tidak ada. VLOOKUP numpai HLOOKUP, tidak boleh. Tidak ada. Tinggal Anda mau pakai V apa H. Ya. Kalau Anda pakai VLOOKUP maka ingat-ingat, kalau Anda pakai VLOOKUP maka kuncinya masa kerja, dan kalau Anda pakai HLOOKUP maka kuncinya pendidikan, begitu.
Sekarang, nah terus pakai yang mana? Tidak ada rumus yang paling benar di sini. Tidak ada siapapun, profesor pun akan berkata yang paling benar pakai VLOOKUP. Tidak akan pernah ada sampai kiamat. Anda boleh pakai VLOOKUP, Anda boleh pakai HLOOKUP. Yang penting tahu, kalau pakai VLOOKUP maka yang jadi kunci masa kerja. Kalau pakai HLOOKUP yang jadi kunci pendidikan. Nah terus saya hanya bisa memberikan wacana, saya hanya bisa memberikan alternatif rumus. Perhatikan, kalau saya pakai HLOOKUP, maka pendidikanlah yang jadi kunci. Lalu bagaimana dengan kunci satunya? Kunci satunya harus kita selesaikan ke Excel dengan rumus if. Saya ulangi, apabila saya menggunakan rumus HLOOKUP untuk menyelesaikan kasus ini, mengambil golongan, maka yang jadi kunci HLOOKUP adalah pendidikan. Jadi, maka sehingga kunci yang satunya harus saya if-kan. Berapa panjang if-nya ini? Ada 8 macam masa kerja. If-nya ada 7. Sekarang bentuk kedua. Apabila saya ngambil golongan pakai VLOOKUP, maka masa kerjalah kuncinya. Sehingga kunci yang satunya yaitu pendidikan harus di-if-kan. Ada 3 pendidikan, if-nya 2. Tahu ya arah saya kemana? Sehingga dari hal-hal tersebut, dari pertimbangan tersebut, maka saya lebih memilih menggunakan rumus VLOOKUP. Dengan alasan rumusnya lebih simpel, lebih pendek, itu aja. Bukan karena dasar pemikiran yang gimana gitu sehingga ini yang benar, enggak. Jadi dasarnya adalah supaya lebih ringkas rumusnya, saya akan pakai VLOOKUP. Dan menurut saya lebih mudah kita pahami. Lebih mudah kita pahami. Saya akan menggunakan rumus VLOOKUP, ya. Jadi kalau Anda pakai VLOOKUP, tolong diingat-ingat. Kalau kita pakai VLOOKUP, maka bentuknya tabelnya seperti ini toh. Anda lihat, kuncinya seperti ini berdiri berupa kolom-kolom. Kuncinya adalah golongan paling kiri, sama. Jadi kalau saya menentukan, saya putuskan untuk mengambil golongan, saya pakai rumus VLOOKUP, maka kuncinya adalah ini. Kalau kuncinya itu, perhatikan, rank lookup-nya kalau gitu apa? Rank lookup masih ingat? Rank lookup pada item terakhir di dalam rumusnya. Di dalam rumus VLOOKUP ada 4 buah item yang harus kita isi. Rank lookup adalah item terakhir, di mana nilainya cuma false dan true. Dan apabila kuncinya masa kerja dengan bentuk seperti itu, yaitu rank nilai, maka rank lookup pakai true. Jadi rumusnya diletakkan di F3. F3 sama dengan ya VLOOKUP kurung buka, kan saya kasih tanda tanya 1, 2, 3, 4. Tanda tanya pertama yaitu masa kerja sebagai kunci tabel. Maka tanda tanya pertama lookup value, saya sorot masa kerjanya pegawai, yaitu sel, ini bisa ada tempat ya sedikit, E3, masa kerjanya pegawai E3. Lalu tanda tanya kedua, nyorot tabelnya. Mana tabelnya? Ingat, nyorot tabelnya VLOOKUP mulai kolom kunci. Kalau nyorot tabelnya HLOOKUP mulai baris kunci. Ini nyorot tabelnya VLOOKUP mulai kunci pada tanda tanya kedua, yaitu mulai angka 0 sampai kolom terakhir, kolomnya SMP, mulai angka 0. Kalau Anda perhatikan di situ bahwasanya sarjana SMA pendidikan tidak kena sorot. Yang disorot adalah masa kerja sebagai kunci tabel. Masa kerja sebagai kunci tabel ke kanan. Saya absolut. Lalu tanda tanya ketiga apa itu? VLOOKUP. Pada rumus atau fungsi VLOOKUP, maka tanda tanya ketiga akan berkata kolom keberapa yang diambil? Kolom kedua. Iya, kalau pendidikannya sarjana kolom kedua. Nah kalau SMA ya kolom ketiga.
Kalau pendidikannya SMP, ya kolom keempat. Loh, kok enggak mesti gitu? Kadang kolom kedua, kadang kolom ketiga, kadang kolom empat. Ya gimana? Karena memang pendidikan dari pegawai beda-beda. Kalau dia sarjana maka saya ambil dari kolom kedua golongannya. Kalau SMA maka kolom ketiga. Kalau SMP maka kolom keempat. Dengan kata lain, saya membutuhkan kolom kedua sampai keempat. Saya membutuhkan kolom kedua sampai keempat. Nah terus, iya kalau Anda paham, tapi Excel nggak paham. Kita beritahu ke Excel kolom kedua, tiga, dan keempat dengan mekanisme fungsi if. Ya, sarjana kolom kedua, SMA kolom ketiga, SMP kolom keempat. Lah cuma ada 3 toh, if-nya 2. Yang di if-kan yang mana? Sarjana sama SMA aja. Selain itu kolom keempat. Kita lihat rumus if-nya di sini. Oke. If kurung buka. Yang di if-kan pendidikannya. If kurung buka. Apabila D3 pendidikan sama dengan sarjana, apabila D3 sama dengan sarjana, maka kolom kedua masih 1. Kan ada 3 pendidikan nih. If-nya 2 kurang 1. Titik koma apabila lagi? Apabila pendidikan sama nyorotnya ke D3 sama dengan SMA, maka kolom ketiga. Terus ya tinggal 1 kan. Kalau enggak sarjana, enggak SMA, ya kolom keempat untuk SMP, titik koma 4. Jangan lupa Anda memberikan if di depan pasti ada kurung buka. Jangan lupa kurung tutup. If-nya berapa? 2. Kurung tutupnya 2. Dan tanda tanya terakhir atau keempat adalah ring lookup yang biasanya true sama false. Tolong diingat-ingat. Jadi sekarang kebutuhan sekarang saya akan menggunakan true karena kuncinya berupa masa kerja yaitu ring nilai. Maka saya pakai true, saya enter. Sudah cuma gini aja, nggak sulit itu. Ya kan? Ini saya copy aja selesai. Ini apa? Golongan. Sudah cukup. Itu untuk golongan. Sedangkan untuk gaji, kalau golongan aja kita bisa ngisi. Kalau gaji pasti bisa. Gaji tabelnya seperti ini, simpel sekali, berdiri. Kuncinya apa? Kuncinya golongan yang tadi barusan tak keluarkan. Rumusnya apa? Berdiri, ya kita pakai VLOOKUP, selesai. Tolong diingat kuncinya golongan. Pasti saya pakai false, gak mungkin true. Kenapa? Karena tidak mungkin ada pegawai itu yang tidak memiliki golongan. Tidak mungkin ada pegawai golongannya tidak terdaftar di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut. Oke, rumus untuk gaji saya letakkan di sel G3. G gagak G3 sama dengan V. Lookup kurung buka, tanda tanya 1, 2, 3, 4. Ya, misalnya titik koma seperti biasa. Tanda tanya pertama, saya sorot golongannya karyawan. Ini otomatis yang udah keluar ini, yang barusan saya keluarkan, yaitu F3 sebagai lookup value-nya. Tabelnya, tanda tanya kedua, nyorot mulai 2A sampai ini 950.000 itu di absolut. Tanda tanya ketiga, itu kan nyorotnya dari sini sampai sini, gaji yang ngambilnya gaji. Kolom keberapa gaji itu? Kan kolom kedua, golongan kolom ke-1, gaji kolom kedua. Dan terakhir, rank lookup-nya adalah ingat, dia false. Man gitu aja, ya diformat lah sesuai keinginan. Muncul paket di sini sekali lagi bisa berarti karena tempatnya hanya sekedar kurang lebar aja. Ini kemungkinan ada desimalnya, saya buang aja desimalnya. Oke, saya copy. Oke, Tara, inilah contoh rumus untuk mengetahui berapa gajinya dari tiap pegawai tersebut. Nah, ini contohnya rumus VLOOKUP yang sudah agak berkembang dengan tabel 2 kunci. Ya. Jadi untuk mengambil golongan diambil dari satu tabel tapi memiliki 2 kunci. Jadi pada rumus VLOOKUP itu ya ada if di dalamnya.
Lebih tepatnya, if di dalam fungsi VLOOKUP ini saya pakai untuk menentukan kolom keberapa yang diambil. Ya, jadi kolom keberapa yang diambil di tabel ini, itu if-nya ada pada posisi tersebut. Jadi if di dalam VLOOKUP ini menentukan kolom keberapa yang diambil. Oke. Untuk contoh kedua berbeda. Kalau contoh pertama kita mengambil golongan dari sebuah tabel tapi memiliki dua kunci. Kalau contoh kedua beda. Anda lihat. Saya di sini pengen ngambil harga satuan. Saya pengen ngambil harga satuan. Tapi tabelnya ada 3 ya. Saya pengen ngambil harga satuan. Untuk menentukan berapa harga satuan, kuncinya adalah nama barang. Kunci untuk menentukan harga satuan adalah nama barang. Masalahnya tabelnya nggak cuma 1, ada 3. Kapan saya pakai tabelnya kacang? Kapan saya pakai tabelnya snack? Dan kapan saya pakai tabelnya mie instan? Untuk kapannya tanyakan sama jenisnya. Hati-hati. Untuk menentukan berapa harga barangnya berdasarkan nama barang. Untuk menentukan berapakah harga barangnya berdasarkan nama barang. Tapi untuk menentukan tabel manakah yang saya pakai berdasarkan jenis barangnya, agak berbeda. Oke. Jadi di sini taruh itu berapa? Taruh berapa harga satuannya? Sekali lagi, taruh berapa harga satuannya? Saya lihat dulu. Jenisnya apa taruh itu? Snack. Oh, snack ya. Berarti saya cari di sini. Lanjut. Nah, terus nama barangnya taruh. Oh, berarti ini harganya 400. Nama barang dan jenis kita pakai untuk menentukan berapa harganya. Untuk nama barang secara spesifik, nama barang kita pakai untuk nyari secara spesifik berapa harganya. Sedangkan jenisnya saya pakai untuk menentukan yang manakah tabelnya. Oke. Sehingga nanti bagaimanakah rumusnya? Kita lihat. F3 sama dengan V lookup kurung buka 1, 2, 3 kurung satu lagi kurung tutup. Tanda tanya pertama. Oke. Anda amati tabel kacang, mie instan, snack. Tabel kacang, mie instan maupun snack bentuknya sama-sama berupa kolom-kolom. Ya, baik kacang, tabel mie instan maupun snack sama-sama bentuknya kolom. Sama-sama diawali oleh harga nama barang. Lalu setelah nama barang harga satuan, sama bentuknya. Jadi bentuk ketiga tabel ini sama. Makanya saya bisa menggunakan satu rumus. Dari bentuk ketiga tabel ini saya analisa, maka kita menggunakan V lookup karena bentuknya kolom-kolom. Rumusnya sama. Oke. Untuk menentukan berapa harganya, nama barang. Kuncinya nama barang. Kalau jenis itu untuk menentukan mana tabelnya. Itu hubungannya dengan tanda tanya pertama, Anda lihat. Di sini tujuan kita mengambil harga. Tujuan kita di tabel ketiga tabel ini adalah ngambil harga. Ngambil harganya itu berapa? 400, 1500, 2000. Berapa? Tergantung apa? Tergantung nama barang. Maka tanda tanya pertama, lookup value, saya klik nama barang di tabel ini. Nama barangnya apa yang saya cari harganya ini? Saya sedang mencari harga dari sebuah nama barang. Apa nama barangnya? Tak sorot sel C3 pada tanda tanya pertama atau lookup value. Kemudian tabelnya. Nah, tanda tanya kedua. Terus mana tabelnya? Tiga-tiganya saya butuh ya kalau gitu kita kasih tahu kita kasih tahu ke Excel biar dia paham dengan maksud kita.
tabelnya mana? Tiga-tiganya saya butuh, nggak cuma satu, tiga-tiganya. Tapi kalau disorot begini itu salah. Tolong diingat-ingat. Nyorot tabel untuk VLOOKUP mulai dari kolom kunci. Nah terus bagaimana dengan snack? Kalau nyorotnya seperti ini, bagaimana dengan snack? Gak masuk. Sehingga jadi untuk menentukan ring tabel maka sekali lagi kita menggunakan if. Ada 3 tabel toh, berarti if-nya ada 2, ada 3 tabel. Anda lihat, if apabila yang di if kan apa? Apabila jenisnya if kurung buka apabila D3 jenisnya sama dengan kacang, saya ngikuti aturan ini aja, dia duluan ya, kacang mie instan snack atau kacang snack mie instan gitu aja ya, yang di if kan kacang sama snack. Apabila jenisnya D3 sama dengan kacang, maka titik koma ya, maka kalau kacang yang tak sorot mulai sini itu kacang Garuda sampai harganya ini. Yang tak sorot itu loh, saya absolut pakai F4. Sesatu lagi, titik koma lagi. Berikutnya kita F-kan lagi untuk snack. Apabila, oke, if kurung buka, apabila tak klik ke, nggak mau ya, tak klik ke bawahnya dulu, saya tarik ke atas pakai panah. Apabila D3 sama dengan, apabila D3 sama dengan snack ya, maka ring tabelnya adalah ini sampai ini, di absolut. Yang terakhir, gak sah disebut jenisnya. Yang terakhir, kalau dia bukan kacang, bukan snack, berarti pakai tabelnya mie instan. Titik koma lagi, lalu saya blok tabel ketiga. Langsung, nggak usah pakai kata-kata mie instan. Langsung saya blok tabel ketiga. Nah, saya absolut, saya kurung tutup sebanyak 2 karena if-nya 2, 1, 2. Oke. Tanda tanya ketiga, itu menentukan kan kolom keberapa, gitu ya. Kolom keberapa? Loh, kan kita mau ngambil harga. Kita di sini mau ngambil harga satuan. Nah, kolom keberapakah harga satuan itu? Ya kolom kedua, baik kacang, snack maupun instan sama. Kolom kedua semuanya. Tanda tanya keempat, yaitu ring lookup-nya apa? Biasalah isinya huruf ala false. Selesai, enter. Udah jadi, keluar, nggak mungkin enggak. Tinggal total, rumusnya apa? Bukan sum, hati-hati. Tidak semua total berkata jawabannya terus sum gitu, bukan. Total pasti sum, nah, Anda salah persepsi berarti. Total bisa jadi itu rumusnya dari harga kali jumlah, seperti halnya ini. Misalnya G3 sama dengan harga satuan dikalikan dengan jumlah. Ini loh contohnya. Jadi bukan pakai sum. Nah, rumusnya akan saya tunjukkan. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Mirip, saya bilang itu mirip. Mirip sulitnya maksudnya. Sulitnya mirip banget ya. Oke. Yang pertama adalah harga satuan. Oke, jadi itu rumusnya, ini total ya. Kalau total cuma itu aja, nggak rumit. Oke. Di sini contoh. Kalau contoh pertama, rumus if disisipi if ketika menentukan kolom keberapa yang diambil. Untuk contoh kedua, rumus VLOOKUP disisipi if untuk menentukan tabel manakah yang saya pakai. Yes ya, gitu ya. Ini adalah bentuk lain daripada VLOOKUP sama HLOOKUP. Tidak sesederhana kemarin. Bentuk ini tidak dibuat-buat, tidak mengada-ada. Oke. Daftar harga, price list, daftar harga barang dibuat per jenis sangat-sangat dan sangat wajar. Anda harus tahu, tiap jenis barang bisa jadi tiap jenis barang itu ada 1000 nama, 2000 nama barang. Hal ini bukan
aneh atau disengaja. Sangat wajar apabila ada press list atau daftar harga barang itu per jenis seperti halnya ini. Cuman di sini hanya diberi contoh beberapa data saja. Kalau Anda bekerja, urusanmu dengan pekerjaan Anda, saya yakin daftar harga akan dibuat per jenis seperti ini. Saya sangat yakin. Tuh, Anda harus tahu itu. Jadi jangan kemudian ambil kesimpulan, loh kok sengaja dipisah ke sini ya? Kan jadikan satu bisa. Bukan masalah itu. Di pekerjaan malah bentuknya seperti ini. Malah seperti ini loh. Jadi Anda harus paham di luar sana. Bagaimana kalau tabelnya terpisah seperti ini? Bukan dibuat-buat, memang gitu kenyataannya. Beginilah cara menyelesaikannya. Seperti itu. Udah? Oke ya?